Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Katon atau Iblis Katon yang seperti biasa berkolaborasi dengan Nasura 2101. Wow, pasti kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan dulu rasa terima kasih kami kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman lah, karena kehadiran teman-teman semuanya lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Tersesat dan hilang di hutan Sumatera. Arman adalah seorang lulusan desain grafis dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan bonafit yang ada di Jakarta. Dia berasal dari kayu aro. Kebiasaannya sejak masih remaja adalah berburu dan hobi ini masih ditekuninya hingga saat ini. Ia mempergunakan weekend ataupun waktu cutinya untuk berburu binatang di hutan. Terkadang sampai 3 hari bahkan lebih, ia begitu asyik berada di dalam hutan untuk berburu. Siang itu, Arman ke rumah Wira sahabatnya. Dia ingin mengajak Wira untuk pergi berburu. Segala peralatan sudah disiapkan karena sebenarnya Arman sebelumnya sudah janjian dengan Agus, salah satu temannya yang ada di perusahaan. Tapi Agus tiba-tiba sakit, jadi ia tak bisa ikut berburu. Maka dari itu, Arman mencoba mencari Wira sebagai pengganti Agus. Sebelum ia datang ke rumah Wira, ia sudah mendatangi beberapa temannya yang lain, tapi semua menolak permintaan dari Arman. Wira lah orang terakhir yang ia datangi dan Arman beruntung karena Wira menyanggupi untuk ikut bersamanya berburu. Jadi sore itu mereka berangkat berdua sekitar pukul 4. Mereka berangkat hanya berdua saja. Tas bekal yang digendong Wira lumayan berat. Arman pun juga membawa bekal sendiri. Selain itu, mereka juga berbekal senapan dengan ukuran peluru yang lumayan besar untuk bisa membunuh binatang buruan nantinya. Sesampainya di kampung dekat tujuan hutan perburuan, Arman membawa Wira singgah di rumah seorang teman. Ia berniat untuk menitipkan sepeda motor. Namun, kala itu temannya tidak berada di rumah dan hanya ada bapaknya. "Kamu lupa atau memang tidak tahu atau sengaja?" tanya si bapak. "Maksud bapak apa ya?" jawab Arman yang bernada pertanyaan. Arman tampak bingung. "Kalian berdua ingin masuk hutan. Apakah sudah niat? Sedangkan ini malam Jumat," jawab si bapak. "Sudah niat, Pak," jawab Arman, seolah tidak memperdulikan peringatan si bapak bahwa malam ini adalah malam Jumat. "Ya sudah, hati-hati saja," pesan si bapak. "Kita nggak akan lama-lama kok, Pak," tegas Arman selanjutnya. "Kalau nanti ada suara gamelan, jangan diikuti," pesan si bapak itu lagi. "Baik, Pak, akan kami ingat-ingat pesan dari bapak," jawab Arman dan Wira hampir bersamaan. Wira sempat mengusulkan untuk membatalkan saja acara berburu itu, tapi dasar Arman yang keras kepala. Ia sudah niat berburu, ia pun tetap melangkah melanjutkan perjalanan. "Wir, dah, jangan dipikirkan. Niat kita itu kan cuma berburu, tidak ada niatan lain," ucap Arman berusaha meyakinkan Wira. Taurung, Wira pun hanya bisa menurut dan mengekor di belakang Arman. Keduanya berjalan di pinggiran desa, menembus kebonan. Sunyi, entahlah, sore itu perkampungan terasa senyap. Mungkin karena faktor malam Jumat, jadi orang-orang masuk ke rumah sebelum maghrib dan bersiap berkirim doa untuk keluarga dan leluhur yang sudah meninggal. "Arman, maghrib loh, kita istirahat dulu gimana?" tanya Wira. "Alah, justru ini waktu yang tepat, karena hampir rata-rata binatang itu mulai meninggalkan sarangnya untuk cari makan," jawab Arman menolak usulan dari Wira.
Nah, lihat ini. Ada bekas cakaran binatang, ucap Arman sambil menunjukkan pohon bekas cakaran binatang yang terlihat masih baru. Yuh, lagi cakaran apa ya? Kok segini gedenya? Tapi kok cuma 3 ya? Jangan-jangan X-Men? Tanya Wira sambil memegang erat senapannya. X-Men dasmu kui. Kakian nonton kartun kowe. Wes, dah sentermu pakai. Kamu ke arah kiri kira-kira 30 meter, nanti kamu ke kanan di kepala. Nah, aku dari kanan, ucap Arman memberikan perintah. Nanti kita ketemu di tengah. Ah, lihat ini, semak-semak yang roboh. Ini kayaknya si macan, Wir, ucap Arman antusias. Tapi iya, masa ada macan di tepi hutan dekat perkampungan? Batin Arman bertanya-tanya meski mulutnya bungkam, tapi otaknya berpikir keras. Ayo jalan. Wah, malah bengong, ucap Arman lagi sambil menabok punggung Wira. Bajingan, umpat Wira saking kagetnya. Wira yang sedang berpikir sangat kaget saat mendapat tabokan. Masa ada di sini? Ucapnya lagi membantah Arman. Kemarin itu kan aku dapat anakan. Sekarang itu masih aku kandang, jawab Arman. Loh, jadi kamu sudah dari sini kemarin? Tanya Wira penasaran. Arman diam saja tidak menjawab, tapi memberikan isyarat kepada Wira untuk mengikuti saja instruksinya. Sulah, nakutin aja. Masa iya ada macan, ucap Wira lagi. Ia masih ingin mengajak Arman mengobrol karena sesungguhnya ia enggan memasuki hutan mengikuti perintah Arman. Ada penyesalan di dalam hatinya. Kenapa hari ini ia mau ikut Arman berburu? Udah diem, jangan kakean cangkem, bentak Arman. Kamu ke kiri, senapan siap. Kalau bisa bidik kepalanya untuk yang sejenis macan. Kalau untuk yang merangkak, komodo, biawak, kadal, dan buaya, di sini kamu bidiknya tepat di belakang telinga, oke? Jangan jauh-jauh beloknya, ucap Arman memberikan instruksi sambil merunduk lalu berjalan menjauh ke kanan. Mau tak mau, Wira mengikuti instruksi dari Arman. Ia ikutan merunduk sambil berjalan ke arah kiri. Wira mengendap-endap di antara gelapnya malam. Lampu yang menempel di keningnya belum ia nyalakan, sengaja memang untuk menyergap si buruan. Wira terus menghitung waktu, matanya jelalatan entah berapa lama, tapi belum terlihat apapun. Suara binatang juga belum terdengar. Hanya suara jangkrik dan gangsir yang terdengar bernyanyi memecah kesunyian. Entah di hitungan keberapa, Wira pun tiba-tiba berjongkok di samping pohon yang agak lumayan besar dan mulailah terdengar suara. Serak, serak. Wira langsung mengarahkan senjatanya ke satu titik, tapi hening. Ia mencoba menajamkan pendengaran, mencari sumber suara, tetapi alangkah terkejutnya saat tiba-tiba di depannya sudah banyak bola mata yang menyala dengan nyala hitam kekuningan. Wira menyalakan senter di kepalanya, tapi masih ia tutup dengan telapak tangan. Lalu ia mulai merenggangkan jari agar cahaya senter melewati sela-sela jarinya. Ia arahkan ke arah mata yang menyala itu. Begitu cahaya senter mengenai sosok-sosok tersebut. Bajingan, macan, keluh Wira tertahan. Nyali Wira langsung ciut, seolah direnggut paksa. Macan-macan itu menatap Wira dengan tatapan tajam dan siap menerkam. Aduh, gimana ini? Kalau ku tembak, kalau nggak mati paling aku yang mati diterkam. Batin Wira bingung. Apa aku manjat pohon aja ya? Tapi kan macan bisa manjat pohon. Wira mencoba berpikir keras dan terlebih lagi macan-macan itu lebih dari satu. Wira membeku. Ketakutan sesaat kemudian ia memutuskan untuk mematikan lampu senter di kepalanya. Wira diam serbu bahasa dengan pikiran yang kacau. Senjatanya masih mengarah ke sosok macan-macan yang berseberangan. Tatapannya nyalang dengan sikap waspada. Matanya hampir tidak berkedip, terus mengawasi pergerakan banyak bola mata yang menyala hitam kekuningan. Kalau macan itu bergerak, mau nggak mau ya tador batinnya. Ia sudah mantap untuk tidak gegabah menyerang lebih dulu. Aku hanya perlu bertahan dan membela diri. Batinnya mantap, namun sekian lama menunggu, macan itu tidak bergerak, hanya sesekali mengaum lirih. Di tangan Wira sudah penuh dengan nyamuk karena ia yang tak berani bergerak hingga akhirnya Wira menyerah. Mbak Macan, cucumu ini cuma mau berburu, Mbah. Kalau Mbak Macan mau mandi atau mau lewat, monggo silakan pergi, ucap Wira meracau, badannya gemetaran. Setelah itu ia berdoa dalam hati sambil menunduk ke tanah serasa sudah putus asa. Tiba-tiba terdengar suara langkah macan-macan itu beranjak pergi. Serak,
Srek, terdengar baru beberapa langkah. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang lumayan jauh. Dar! Karena suasana hutan yang hening, suara tembakan itu terdengar menggema di dalam hutan. Dan saat itu, Wira melihat macan yang tadi beranjak pergi tak jauh darinya mengaum sambil berlari menjauh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Wira pun juga beranjak dan langsung sifat kuping sekuat tenaga. Ia lari tunggang langgang dan terjungkal berkali-kali menabrak pohon kecil, gelundung, dan tersangkut batang yang melintasi. Ia bangkit lagi, lalu Wira kembali berlari jauh dari tempat itu berlawanan dengan larinya macan-macan tersebut. Hingga akhirnya Wira pun sampai di sebuah tebing. Terengah-engah, Wira terhenti dengan memegangi sebuah pohon jati yang lumayan kuat. Seandainya tangannya tidak berhasil menyambar pohon jati, pastilah tubuhnya sudah jatuh ke dalam jurang. Wira berdiri mematung sambil memeluk pohon jati, matanya menatap sekeliling. Ia masih berusaha mengatur nafasnya yang masih memburu dengan lampu senter menyala. Tampak di kejauhan ada banyak mata merah menyala. Wira semakin memeluk erat pohon jati dan berniat naik ke atas pohon jati karena ia pikir itu adalah mata macan yang sedang mengawasinya. Sebelum itu ia menajamkan pandangan. Kira-kira itu apa ya? Masa ia Mbah Macan? Bukannya Mbah Macan tadi sudah lari dengan arah yang berlawanan denganku? Batinnya, Wira semakin menajamkan pandangan tak berkedip. Setelah ia perhatikan agak lama, tapi tidak hilang, ternyata lampu pemancar tower, tapi jaraknya sangat jauh. Wira bernafas lebih lega. Ia memudarkan pelukan terhadap pohon jati, lalu jatuh terduduk di bawah pohon. Dia kemudian mematikan lampu di kepalanya sambil menatap sekeliling. Tidak ada cahaya lampu ataupun tanda pemukiman penduduk. Aduh, aku benar-benar sendirian ini, batinnya. Lalu Wira melepas tas gendong dari bahunya. Senapan ia letakkan di samping, kemudian membuka tasnya mencari-cari air minum di dalam tas. Alhamdulillah, ada botol air mineral, ucapnya. Ia lalu meneguknya. Baru beberapa teguk, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang sedang bersin. Wira kaget. Ia bergegas memasukkan botol ke tasnya, kemudian menggendongnya kembali. Senapan ia raih dan bergegas ke arah sumber suara. Entah kenapa, ia ingin segera bergegas ke arah sumber suara itu. Mungkin ia mengira jika itu suara bersin dari Arman atau orang lain yang juga bersembunyi sepertinya. Lokasi Wira saat ini berada di atas bukit. Ia bisa melihat sekeliling hanyalah hamparan hutan yang luas. Ia segera menghidupkan senter perlahan, lalu ia arahkan senter itu ke segala penjuru. Di satu titik, cahaya senternya mengenai sosok seorang wanita berbaju kotak-kotak sedang duduk di atas batu dengan posisi membelakangi Wira. Sedangkan batu yang diduduki sosok itu menjulang di pinggir jurang. Loh, itu bagaimana dia bisa duduk di situ? Kalau jatuh, ya bisa modar. Batin Wira meracau. Ia mengarahkan senternya ke arah sosok wanita itu, tapi sosok itu tidak menghiraukan cahaya senternya, padahal tepat mengenai seluruh tubuhnya. Suara bersin itu kembali terdengar, dan itu jelas suara itu berasal dari sosok wanita itu, tapi tubuhnya tetap beku, tidak terlihat bergerak sedikit pun. Wira mengerutkan kening. Aneh. Bagaimana ada orang bersin tapi tubuhnya tidak gerak sama sekali? Ya, umumnya juga tangannya bakal refleks menutup mulut atau hidung. Batin Wira bingung. Ia mulai berpikir hal yang tidak-tidak. Atau jangan-jangan dia bukan manusia. Entah dari mana ide sinting itu muncul. Wira berusaha menajamkan pandangannya sambil terus mengarahkan senternya ke arah sosok wanita tersebut. Tapi Wira tidak bisa melihat mukanya. Refleks, kaki Wira berjalan mendekat sambil terus berpikir. Manusia apa demit yo? Kalau manusia ngapain juga di sini? Atau jangan-jangan dekat bukit sini ada rumah atau perkampungan? Tapi kok berani sih dia di sini sendirian malam-malam? Apa nggak takut ada macan atau ular? Ngapain aku pusing mikirin itu? Bisa saja dia emang udah terbiasa dengan semua ini. Keluar malam dan duduk-duduk di atas sana sekedar menikmati pemandangan. Lagi dan lagi, batin Wira meracau tidak jelas. Kalau ada demit gimana ya? Ah, sial aku. Tapi kalau ada demit ngapain di sini juga? Kan rugi tinggal di sini. Tidak ada yang bisa diganggu atau menakuti orang. Aduh, ini sinteng apa lagi yang ada di otak Wira? Dia pikir demit itu ada hanya untuk menakut-nakuti manusia. Mbak, Mbak, ngapain Mbak di sini? Tak urung bibir Wira berucap tanya saat langkahnya sudah semakin dekat.
Bukan jawaban yang Wira dapatkan, tapi kembali terdengar suara bersin lagi dan tiba-tiba saja sosok wanita itu menoleh ke arah Wira. Terlihat rambutnya bergerak ke samping. Ada Mase, ucapnya sambil berdiri tegak, lalu perlahan tubuhnya bergerak berbalik ke arah Wira, masih berdiri di atas batu. Loh, awas Mbak, jatuh. Alah, bisa mampus kowe Mbak, ujar Wira memperingatkan. Jelas sekali Wira panik. Alih-alih menanggapi kekhawatiran Wira, sosok wanita itu malah tertawa cekikikan hingga membuat bulu kuduk Wira merinding seketika. Tawanya terdengar menakutkan di telinga Wira. Masih ngopo rene? Tanyanya kemudian dengan nada yang tajam. Entah mengapa, sosok itu tiba-tiba marah. Matanya melotot sambil merentangkan kedua tangannya. Ia lalu mengusir Wira. Mulai, bentaknya lagi, lalu tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke belakang disertai suara tangisan. Wira kaget setengah mati, lalu spontan berlari mengejar sosok wanita itu ke arah batu sambil mengarahkan senternya ke bawah tebing. Jurang itu nampak curam, tapi Wira tidak melihat apa-apa. Asu, demi tenan itu, ucap Wira mengumpat sambil bergegas menjauh meninggalkan batu dan menjauh dari tebing. Di saat yang bersamaan tiba-tiba kembali terdengar suara tembakan dan kali ini terasa sangat dekat. Dugaan Wira itu adalah Arman. Wira pun lalu berlari menjauh dari tempat itu hanya mengandalkan feeling saja. Kayaknya dekat suaranya dan hanya beberapa puluh meter di bawah tebing, batinnya. Tapi aku harus muter, jika tidak ya bisa tergelincir lalu jatuh, ucapnya sambil berjalan memutar mencari area yang landai dan lebih mudah untuk turun dari tebing. Arman, teriak Wira memanggil sahabatnya, tapi tidak ada jawaban. Arman, teriaknya lagi. Oi, terdengar sautan dan hanya sekali suaranya kemudian tidak terdengar lagi. Itu sudah membuat hati Wira girang bukan kepalang. Ia yakin suara itu adalah suara Arman yang menyautinya. Wira terus berlari tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Ia tidak mempedulikan apapun, ia hanya fokus ke arah depan dan gubrak. Tubuh Wira jatuh berguling-guling, menggelinding jungkir balik beberapa kali, lalu berhenti menghantam sebuah batu cadas putih. Ia rasakan tubuhnya bagaikan remuk. Untung bukan kepalanya menghantam batu cadas tersebut. Jika saja kepalanya menghantam, pasti akan fatal. Wira mengerang kesakitan. Suaranya terdengar memilukan. Tak jauh dari tempat Wira yang sedang mengerang kesakitan merasakan tubuhnya seolah remuk, terdengar suara gemericik air yang mengalir. Wira menghentikan erangannya. Dia membeku, menajamkan pandangan meski nafasnya masih terengah-engah menahan rasa sakit. Sepertinya ada suara air terjun kecil. Entahlah, bibirnya refleks berucap lirih. Geragapan Wira mencoba memungut senternya yang terlepas tidak jauh darinya, hanya beberapa meter saja. Senternya berada di samping pohon besar dan menyorot ke samping kirinya. Setelah dekat, ia raih dan ia tarik, tapi seperti nyantol sesuatu. Wira berusaha menariknya lagi, tapi sulit seolah ada sesuatu yang menahannya. Posisi Wira memang sedikit menyulitkan untuk bisa melihat apa yang menahan senternya karena Wira berada di bawah lereng, sedangkan senternya berada di atas lereng agak jauh darinya. Ditambah suasana gelap membuat jarak pandang Wira terbatas. Bajingan, dadak nyangkut barang yo. Wira mengumpat, menggerutu sambil memegangi ranting. Ia berusaha beringsut ke atas agar lebih dekat dengan senternya, tapi sesaat kemudian ranting itu terasa aneh. Kok beda? Rasanya agak-agak empuk tapi keras. Batin Wira bingung karena memang rantingnya itu tidak terlihat. Wira terus mengulur ranting tersebut agar bisa dipakainya untuk naik ke atas, tapi loh, kok kayak ruas jari yo? Ucapnya bingung sambil mendekatkan matanya ke arah ranting yang dipegangnya, berusaha mengenali ranting yang menjalar tersebut. Loh, emang akar kok. Tapi kok rasanya tadi aku pegangan sama jari-jari manusia ya? Batin Wira makin bingung. Namun tak urung, Wira mengabaikan hal itu. Ia terus berpegangan pada ranting tersebut, naik ke atas sambil terus mencari senternya. Wira tidak juga berhasil menemukan senter, tapi ia malah semakin terganggu dengan ranting yang dipegangnya. Loh, apa ya iki? Kayak ranting tapi kok empuk. Apa akar ya? Kok
membelenggu kayak jari tangan. Batin Wira mulai meracau karena memang sangat gelap. Tempatnya kini berada lebih gelap dari sebelumnya karena langit terhalang oleh rimbun dedaunan hingga cahaya langit tak bisa membantunya. Wira terus meraba setiap bagian dari ranting yang dipegangnya. Begitu ia telah meraba keseluruhan, Wira merasakan jika itu memanglah sebuah tangan, tapi besar. Sepertinya sebuah tangan. Lah, aku rasa ada 5 jari. Dan telapak tangan yang aku pegang-pegang dan raba-raba kok kasar tapi keriput. Wira semakin bingung, sempat ia cubit. Koyoknya elastis ya, mulur koyok karet. Dan ada kukunya, runcing-runcing lagi. Nyali Wira langsung ciut. Begitu ia yakin bahwa yang sedang dipegangnya itu adalah telapak tangan. Habis sudah harapannya untuk bisa menemukan senternya. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang tiba-tiba merenggut nyali. Wira mulai gemetar, membeku, memeluk rasa takutnya tapi tidak berani melepaskan ranting itu. Karena jika ia lepaskan, maknanya tubuhnya akan menggelinding ke bawah dan tak bagaimana nasibnya nanti. Wira masih memegangi ranting yang ia yakini sebagai telapak tangan. Semangatnya untuk tetap hidup mengalahkan rasa takutnya. Kau yakin kalau itu sebuah tangan yang tak biasa karena besar, jari-jarinya aja panjang. Batin Wira mulai meracau lagi. Ia meyakini bahwa posisi telapak tangan tersebut menggantung di atasnya dengan jari tunjuk ke arah depan dengan membentuk kail pancing, dan keempat jari yang lain seperti mengepal. Yang sedang Wira pegang adalah hanya salah satu ruas jari dari telapak tangan tersebut, yaitu jari telunjuk yang berbentuk seperti pancing tersebut. Oh, jadi memang senterku sepertinya ditahan sama tangan. Dan posisi kalau aku teruskan ke atas, aku akan bisa mencapai lengannya. Sosoknya sembunyi di balik pohon besar di depan atasku ini. Entah keyakinan sinting dari mana, Wira sangat yakin dengan analisanya. Dan aku berada di sebuah lekungan tanah. Wira masih melanjutkan analisanya. Dan entah keberanian dari mana, tiba-tiba saja Wira kembali menarik paksa senternya, tapi hanya mulur saja. Dan saat itulah tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Suaranya seperti suara nenek-nenek. Sontak saja Wira melepaskan senter yang ditarik, lalu ia menyender ke tanah. Bah, maafin saya Mbah, saya tidak sengaja sampai ke sini. Maaf Mbah, ucap Wira memelas, suaranya gemetaran yang disambut dengan tawa seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja dari atas Wira melihat seseorang mengulurkan senternya dan terlihat tangan hitam dengan jari-jari yang panjang kurus sedang dikibas-kibaskannya senter itu di depan wajah Wira, tepat di depan mata Wira. Ia menerima senternya dengan gemetar. Matur suwun Mbah, ucap Wira berterima kasih, tapi tidak ada jawaban, hanya tawa saja. Wira kembali merangkak di antara bebatuan, menjauh dari tempat itu. Ia terus merangkak tanpa berani menoleh ke arah belakang. Saat dirasa sudah jauh, Wira pun perlahan berdiri. Rasanya lututku kayak dibebani beban bertonton. Mau melangkah aja berat banget, keluh Wira. Lalu ia mengangkat kedua tangannya. Ia ingin melakukan peregangan karena tangannya terasa pegal. Dan saat itulah Wira sadar jika senapannya tidak ada bersamanya, entah tertinggal di mana. Waduh, jatuh di mana? Batinnya bingung. Tadi senter, sekarang senapan. Wira pun bergegas mencarinya. Ia bermaksud mencari di tempat yang tadi tempat ia menemukan senter. Ia berbalik lalu bergegas melangkah. Tapi baru beberapa langkah ia kembali membeku. Kalau sosok nenek-nenek yang hanya kulihat tangan dan ku dengar suaranya tadi masih di sana, piye? Batin Wira berkecamuk. Setelah beberapa saat diputuskannya untuk duduk beristirahat dulu, Wira diam sejenak. Lalu ia meraih rokoknya dan tidak lupa menawari para penghuni hutan. Bah Macan, Bah Badak, Bah Kidang, dan lain-lain. Maaf, saya mau ngerokok. Saya sebenarnya nggak bermaksud membunuh hewan di sini, ucapnya meracau. Mungkin hutan itu dan segala kekacauan yang dialaminya telah membuatnya sedikit sinting. Apa ada hewan gajah di sini ya? Alasak tempil kucing moso ono gajah. Mbah, ngapura Mbah, aku mau ngerokok. Aku hanya sedang istirahat Mbah. Nanti kalau ketemu temanku pasti aku pulang, ucap Wira memelas. Ia tampak serius berbicara sambil menyalakan korek dan mulai membakar rokoknya. Wira tampak menikmati rokoknya sambil bersender di sebuah batu besar. Dan tanpa ia sadari,
Ternyata di depannya ada sebuah sungai yang jernih. Airnya bergemericik syahdu yang menghentikan aktivitasnya menghirup rokoknya saat ia mulai menyadari suara aliran sungai. Suara gemericik air sungai itu benar-benar membuatnya terpesona. Baru kali ini ya aku dengar suara indah dengan sunyi gemericik air mengalir. Sesekali terdengar benda jatuh di air. Batinnya, matanya berbinar saat menyaksikan bahwa di depannya sekarang ada sungai. Tapi itu tak lama, karena suara gemericik air itu sesekali terganggu dengan suara sesuatu yang sepertinya terjatuh dari arah atas. Plung, Wira kaget. Tapi saat ia mengarahkan sinar senternya ke arah suara itu, ternyata hanyalah buah ketapang yang jatuh mungkin terbawa oleh kelelawar. Matanya kini memindai ke segala arah sambil mengarahkan sinar senternya. Di depan tadi ada batu besar kanan kiri seolah jadi bendungan. Dan di tengahnya ada air mengalir seperti air terjun. Batinnya terpukau dengan pemandangan itu. Ia mengarahkan cahaya senternya ke arah batu-batu itu dan kembali memantul ke arahnya. Begitu ia perhatikan dengan seksama, Wira langsung dia membeku. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk di atas batu itu membelakanginya sambil menyisir rambut. Ia sedang bersenandung. Terdengar riang tapi cukup seram. Langgam Jawa itu seolah menghipnotis Wira. Rupanya inilah yang dikhawatirkan si bapak saat Wira dan Arman menitipkan motornya. Mosok malam-malam begini ada orang bersenandung riang? Batin Wira bertanya-tanya. Ia tidak mau tertipu untuk kedua kalinya. Ia merunduk berjalan pelan menjauh dari sana. Meski masih terdengar nyanyiannya, Wira tak menghiraukannya. Ia terus berjalan menjauh. Setelah jauh, Wira baru berani mengeluh dalam diam. Demit di alas sini koplak-koplak. Mosok demit bunuh diri, terjun dari atas tebing. Ada demit juga lagi kasmaran, nyanyiin lagu Jawa. Juga ada demit tangan. Demi topo maneh mengko, ucap Wira meracau dalam hati. Entah kemana hilangnya rasa takut yang tadi mencengkram nyalinya. Ia terus berjalan menyusuri pinggiran sungai. Tak berselang lama, tiba-tiba di depan terdengar suara riuh orang yang sedang mandi. Seperti seseorang yang sedang melompat ke dalam sungai. Bergegas, Wira mempercepat langkahnya. Tampak di depan sana beberapa orang sedang mandi di sungai yang agak lebar. Wira mengendap-endap mencoba mendekati tempat itu sampai benar-benar berada dekat di belakang mereka. Ada 4 lelaki sedang mandi bersukaria di depan Wira. Terlihat ada senapan yang melintang. Mata Wira terbelalak tidak percaya. Ia mendekat perlahan dengan merunduk, berjingkat, berusaha tidak menimbulkan suara. Begitu dekat dengan senapan, Wira langsung mengambilnya. Ia pegang dengan erat, lalu ia ambil pelan-pelan, kemudian ia bawa pergi menjauh. Lumayan buat ganti senapanku yang jatuh tadi, batinnya saat ia telah berada dalam jarak yang lumayan jauh dari orang-orang yang sedang mandi itu. Ia lalu naik ke bukit lagi dan duduk untuk beristirahat. Saat itulah Wira kembali memperhatikan senapan yang ada di tangannya dengan seksama. Ia mengarahkan senternya ke arah senapan yang ada di tangannya secara detail. Lah, ini senapanku sendiri. Bibir Wira berucap bingung. Talinya lepas satu. Yang aku ingat, senapan yang aku bawa itu ada tulisannya ELX, lalu nama asli dari temanku Arman. Karena setiap senapan yang dibeli Arman selalu ditulisi namanya agar tidak tertukar atau misalnya hilang atau dicuri orang bisa ia kenali. Wira sedikit heran. Kok bisa ya dibawa 4 orang itu? Batinnya keheranan. Wira memutuskan untuk kembali beristirahat. Sepertinya aku akan bermalam di tempat ini aja. Aku akan kembali mencari jalan keluar dari hutan jika pagi tiba. Keputusan Wira sudah bulat. Ia lalu kembali menyulut rokoknya, namun pikirannya masih terganggu dengan senapan yang sudah dibawa oleh 4 orang tadi. Bagaimana senapan ini ada di tangan mereka? Apa mungkin pas aku jatuh gelinding tadi senapan ini jatuh dan mereka menemukannya? Udahlah, ngapain aku pusing-pusing mikirin hal yang gak penting. Sekarang kan yang penting senapan ini sudah kembali. Saat ia sedang menikmati rokoknya, ia melihat sekelebat orang berlari sangat cepat di antara semak-semak belukar. Wira langsung bangkit. Jangan-jangan itu Arman. Batinnya girang. Tidak mau kehilangan jejak, ia lalu bangkit dan langsung berlari mengejar dan menerobos apapun yang menghalanginya. Pohon-pohon berduri tidak ia pedulikan. Ia terus berlari mengejar bayangan hitam yang masih terlihat. Tapi sayang,
Lama-kelamaan Wira kehilangan jejak. Namun Wira terus berlari ke sana kemari, mencari jejak bayangan hitam tadi. Tepat di antara dua buah pohon besar, ia nyaris kehabisan nafas, lalu ia berhenti dan kembali beristirahat mengembalikan nafasnya. Asuk, cepat banget larinya bajingan. Siapa ya? Umpat Wira lirih. Yang tidak disadari oleh Wira adalah sesungguhnya Wira sedang disesatkan. Wira juga tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang dipermainkan, bahkan ia tidak diizinkan untuk benar-benar beristirahat. Saat ia memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat, pastilah akan ada sesuatu yang membuatnya kembali harus berlari. Sesungguhnya Wira telah masuk ke dimensi lain. Bahkan ia telah masuk terlalu dalam. Mestinya saat ia bertemu hantu yang terus bersin-bersin dan berdiri di atas tebing lalu berteriak mengusir Wira, itu memerintahkannya untuk pulang sebelum akhirnya ia sendiri terjun. Mestinya saat itu Wira berbalik arah, bukan malah berputar dan makin masuk ke dalam hutan. Namun saat itu ia memang sudah mulai disesatkan, makanya ia seolah mendengar sahabatnya Arman, lalu ia berusaha mencarinya. Saat ia bertemu dengan ranting yang mirip jari, kemudian mendengar tawa seorang nenek dan melihat tangan keriput yang mengulurkan senternya, dia sudah berada di dimensi lain, yaitu dimensi para dedemit. Ia tersesat semakin dalam, dan saat tangannya ditarik ke atas seolah sedang ditolong, sesungguhnya ia sedang ditarik semakin masuk ke dalam. Dan saat ia berada di tepian sungai, mestinya ia segera meminum air sungai, kemudian ia akan beristirahat di sana dan tertidur kelelahan. Maka makhluk-makhluk yang ada di tempat itu akan berebut memangsanya. Akan tetapi sepertinya dari pertama memang ada seseorang yang berusaha menyelamatkannya dengan cara membuatnya sibuk dan tidak tertidur di suatu tempat. Perempuan yang sedang duduk di atas batu dan menyisir rambutnya sambil bernyanyi sesungguhnya sedang berusaha menghipnotis Wira agar tergoda padanya sehingga akan lebih mudah mengelabuinya. Tapi rupanya Wira tidak tergoda sehingga ia selamat. Dan 4 orang yang sedang mandi sesungguhnya juga dedemit. Wira sangat beruntung karena mereka tidak menyadari kehadirannya. Saking asiknya mereka mandi, mereka bahkan tidak tahu saat Wira mengambil senapannya. Siapa bayangan hitam yang berkelebat dan membuat Wira berlari mengejarnya? Benarkah itu sosok Arman atau siapa? Wira masih berlari pontang-panting mencoba mencari bayangan hitam yang tadi ia kejar. Hingga hampir kehabisan nafas, ia berhenti dengan nafas tersengal, berusaha mengatur nafasnya. Jancuk, ngapain aku ikut sama Arman Sinting itu ke hutan? Mestinya kan aku dengerin nasihat si bapak di kampung itu pas nitipin sepeda motor sebelum masuk hutan. Arman itu benar-benar sinting. Sudah tahu malam Jumat masih aja nekat masuk hutan. Sudah tahu maghrib bukan istirahat dulu malah bilang kalau itu waktu yang tepat karena hewan-hewan akan segera keluar. Lah, memang benar-benar sinting. Wira meracau memikirkan Arman. Dan kau lebih sinting karena kau mau ikut saja apa maunya. Wira tiba-tiba mendengar suara si bapak. Bapak, refleks bibir Wira berucap girang. Wira langsung berbalik karena ia begitu yakin bahwa si bapak ada di belakangnya. Akan tetapi ternyata si bapak itu tidak ada di sana. Wira celingukan mencoba mencari keberadaan si bapak, tapi tidak ada siapa-siapa. Carilah pohon yang pertama kali ditunjukkan oleh Arman, yang ada bekas cakaran harimau. Yang ia bilang itu bertanda bahwa ada harimau di hutan ini. Maka kau akan menemukan jalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara si bapak lagi. Wira semakin kebingungan mencari keberadaan si bapak. Hingga tanpa sengaja tubuhnya menubruk sesuatu, sebuah pohon besar, hingga Wira kelingan kemudian ambruk. Sebelum ambruk, untuk sesaat Wira masih bisa melihat cahaya di kejauhan. Lalu ia menyaksikan banyak sekali bintang, hingga akhirnya semua menjadi gelap, ambruk dan tidak bergerak lagi. Dari kejauhan Arman berlari mendekat. Ia tidak percaya pada akhirnya ia bisa bertemu bayangan seseorang yang terus berlari. Arman terus mengejarnya, mengikuti langkahnya, tapi selalu saja ia kalah cepat. Dan saat sudah berada dekat dengan tubuh Wira yang terkulai, mata Arman membulat sempurna. Dengan sorot tidak percaya. Wira, bekiknya bingung. Aku tadi manggil-manggil kamu, tapi kamu gak denger. Malahan terus lari seperti dikejar hantu sampai nabrak pohon
malah pingsan. Arman meracau mengomeli Wira yang masih pingsan. Ia menepuk-nepuk pipi Wira. Lalu Arman memberikannya air minum. Tak lama kemudian Wira terbatuk. Betapa senangnya Wira saat ia bertemu dengan Arman. Ia pun langsung memeluk Arman. Begitu sadar sepenuhnya bahwa Arman ada di hadapannya. Lalu Arman bercerita bahwa sesungguhnya Arman telah mengikuti Wira sejak pertama kali ia berlari tunggang langgang. Sesaat setelah Wira berhadapan dengan banyak macan. Namun dari sudut pandang Arman, ia tidak pernah melihat macan-macan itu. Ia memang melihat Wira depis dengan wajah ketakutan sambil menghunus senapan. Wira mengintai dengan mata nyalang dan waspada untuk beberapa lama. Setelah itu ia berlari ke arah berlawanan dari tempatnya mengintai. Lalu kemudian Wira berhenti di atas tebing yang ada batu menjulang ke jurang. Waktu ia bertemu dengan perempuan yang sedang bersin dan mengusirnya. Arman ternyata juga ada di sana. Saat ia hendak mendekati Wira, Arman melihat Wira berbicara seorang diri. Arman sempat bengong memperhatikan tingkah Wira. Sesaat kemudian, Wira tiba-tiba berlari memutari bukit sambil memanggil-manggil nama Arman. Arman sempat menyahut, tapi kemudian ia kehilangan jejak. Arman sempat terjatuh berkali-kali saat mengejar Wira hingga kakinya terkilir. Dan saat itulah Arman kehilangan jejak Wira. Seperti orang gila, Arman terus mencari Wira. Meski dengan terpincang-pincang, ia terus mencari Wira hingga kemudian di sebuah lereng yang curam, Arman terperosok hingga tak sadarkan diri. Ya sudah, ayo kita pulang, ucap Arman mengakhiri ceritanya. Sekto, aku penasaran, bagaimana kamu kemudian bisa menemukanku? Tanya Wira menahan langkah Arman. Sudah, nanti lagi aja ceritanya. Yang penting kita harus segera sampai kampung dulu. Kamu pasti capek, lapar juga kan? Jangan sampai dehidrasi dan pingsan lagi sebelum sampai kampung, ucap Arman panjang lebar. Jelas dari sorot matanya, ia sangat mengkhawatirkan keadaan Wira. Ayo, aku gak mau pergi dengan rasa bersalah jika terjadi apa-apa denganmu, ucap Arman lagi. Wira pun akhirnya menurut dan mengikuti langkah Arman. Mereka mulai menyusuri hutan dalam diam. Tak lama kemudian, Wira melihat pohon yang ada bekas cakaran macan seperti yang dikatakan si bapak tadi. Cahaya sentera tanpa sengaja mengarah ke pohon tersebut. Ini pohon yang dikatakan si bapak. Pohon yang pertama kali kamu tunjukkan padaku bahwa ada bekas cakaran macan, ucap Wira sambil berhenti dan memperhatikan bekas cakaran harimau yang ada di pohon tersebut. Namun Arman tidak menyaut. Dan saat Wira menoleh ke arah Arman yang tadi berjalan di depannya, Arman sudah tidak kelihatan. Lah, cepet banget jalannya, ucap Wira. Kemudian segera bergegas mencoba mengejar Arman, tapi ia tidak jua menemukan jejak Arman. Mentang-mentang sudah dekat kampung main ninggalin aja, keluh Wira kesal. Ia pun segera bergegas berusaha menyusul Arman. Dan tak lama kemudian ia pun sudah sampai di tepian hutan dan bergegas menuju perkampungan. Wira langsung menuju rumah si bapak, tapi ternyata Arman belum sampai di sana. Loh, kok bisa pak? Dia kan tadi udah duluan loh pak, tanya Wira bingung. Benar nak Wira, tidak ada siapa-siapa yang datang sebelum nak Wira, ucap si bapak menjelaskan. Ayo masuk ke rumah dulu, ucap si bapak sambil membimbing Wira masuk ke dalam rumah. Lalu dimintanya Wira untuk membersihkan diri dulu dan berganti pakaian. Saat Wira sudah berganti pakaian, si bapak sudah membuatkan teh hangat dan makanan untuk Wira. Wira pun akhirnya makan dengan lahap. Mereka pun akhirnya menunggu pagi sambil merokok di emperan rumah. Sesekali Wira berdiri dan memperhatikan jalan dari arah hutan, berharap Arman muncul dari sana. Tak lama kemudian malam berganti pagi, tapi Arman tidak muncul juga. Akhirnya pagi hari itu, dengan ditemani si bapak, Wira pun kembali lagi masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Arman. Mereka berdua menemukan ransel dan juga senapan milik Arman tak jauh dari pohon yang ada bekas cakaran macan. Sedang Armannya tidak mereka temukan. Akhirnya mereka menyusuri seluruh rute yang telah dilalui Wira semalam. Karena dari cerita Arman, Wira terus mengikutinya semalam, namun mereka tidak juga menemukan jejak Arman hingga malam menjelang. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali lagi ke kampung dan berniat melanjutkan pencarian di keesokan harinya. Dan saat mereka kembali ke kampung,
Di kampung sedang gempar karena seseorang menemukan mayat di sebuah stasiun kereta api yang sudah tidak terpakai. Ada sebuah jalur kereta api di kampung itu yang sudah tidak terpakai. Mungkin itu adalah peninggalan zaman penjajahan karena jenis bangunan stasiun yang mirip bangunan peninggalan zaman Belanda. Stasiun itu memang ada di ujung kampung hampir berbatasan dengan hutan. Salah satu warga kampung kebetulan memiliki kebun di dekat stasiun itu dan kala itu ia sedang berjalan menuju ke rumahnya melewati stasiun tersebut. Wira dan si bapak langsung menuju ke tempat kejadian. Saat mereka sampai di sana, sudah banyak sekali orang, bahkan TKP kala itu sudah dilingkari oleh garis polisi. Wira langsung menerobos kerumunan. Ia menerobos masuk dan garis polisi tak dihiraukannya larangan dari polisi. Wira langsung menyingkap mayat yang sudah ditutupi oleh kain tersebut dan kakinya langsung lemas. Itu adalah mayat Arman. Wira histeris, ia meraung-raung memeluk tubuh Arman. Batinnya bingung, bagaimana mungkin Arman sudah tewas sedangkan ialah yang membawa Wira berhasil keluar dari hutan. Wira meronta-ronta saat pihak kepolisian memaksanya berdiri dan membawanya menjauh dari mayat Arman. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang keren banget. Seperti biasa ya, kisah dari Nasura 2101 yang berkolaborasi dengan Mas Katon itu menghadirkan karya yang sangat luar biasa. Dan kali ini dari tanah Sumatera, dari kayu aro ya. Kayu aro itu Jambi ya, atau Kerinci ya teman-teman ya. Dan kalau kita mencoba kembali ke kisahnya, di sini jelas ya, Wira dan Arman, terutama Armannya nih. Armannya itu benar-benar kekeh banget dari awal. Apalagi mereka sudah tidak mempedulikan apa-apa, sudah dinasehati, bukan dinasehati, malah dilarang ya, diingatkan, tapi tetap berangkat. Dan kala itu adalah waktu maghrib ya, waktu syuruk, waktu dimana yang sangat disakralkan, waktu yang dimana kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar seperti itu ya, karena memang waktunya ibadah. Itu di situ tempat pergantian itu sangat ini banget, sakral banget, dan itu sudah dilanggar sehingga mereka berdua akhirnya disesatkan. Dan alhamdulillahnya Wiranya bisa selamat, tapi di sini Arman tidak ya teman-teman. Dan menarik sekali tuh, itu penggambaran Mas Katon seperti biasanya dalam kisah itu selalu ceria, tapi walaupun endingnya tragis banget, Arman akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, salah satunya kita harus bisa melihat lah sehobi-hobinya kita. Tapi memang kadang-kadang gitu ya, ketika kita sudah hobi sesuatu kadang-kadang lupa waktu segala macam ya. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, terutama saya juga. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan untuk Nasura 2101 maupun Mas Katon atau Iblis Katon, ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya yang pasti seru-seru. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa teman-teman, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri, bisa pengalaman keluarga ataupun lingkungan sekitar. Silakan boleh, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio, voice note boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya,
Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.